Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan, sahabat trader semuanya? Semoga Anda beserta keluarga, orang-orang terdekat dan tersayang Anda senantiasa dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi sahabat trader yang baru berada di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Modal Ilmu. Dan buat para subscriber channel ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Bagi rekan-rekan yang sekarang ini mengalami nyangkut di sebuah saham atau di beberapa saham, mungkin pembahasan dalam video ini bisa membantu memberikan ilmu yang dapat digunakan agar di suatu saat nanti rekan-rekan sahabat trader semua gak lagi mengalami nyangkut di suatu saham atau di beberapa saham. Nyangkut. Kenapa sih seorang trader bisa nyangkut? Jawabannya singkat. Kemungkinan besar Anda trading tanpa stop loss. Anda trading tanpa menetapkan dan menggunakan stop loss. Ya, selesailah sudah pembahasan tentang stop loss di video ini ya. Bercanda. Oke, rekan-rekan, sahabat trader semua, kali ini saya akan share tentang strategi stop loss. Kita akan bahas apa sih stop loss itu? Fungsi stop loss itu apa? Untuk siapa sih sebenarnya strategi stop loss ini? Lalu kita juga akan membahas bagaimana cara menentukan stop loss. Nanti kita akan bahas. Sebelum saya lanjut, mohon kesediaan dari rekan-rekan sahabat trader semua untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan agar lebih banyak orang yang teredukasi. Jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya dan berikan komentar di kolom komentar di bawah. Stop loss adalah suatu strategi trading yang dilakukan oleh seorang trader dengan menetapkan nilai harga terendah sebagai salah satu cara membatasi resiko dalam trading, yaitu kerugian yang kemungkinan dialami seorang trader. Strategi ini dilaksanakan dengan cara menetapkan nilai harga terendah yang menjadi batas akhir penurunan suatu harga saham. Jadi, apabila harga beli kita terhadap suatu saham mengalami penurunan, maka nilai harga stop loss inilah yang menjadi batas kerugian seorang trader. Pada saat nilai harga stop loss ini tersentuh, maka pada kondisi inilah yang dinamakan sebagai cut loss. Wah, berarti kalau cut loss kita jual rugi dong? Iya, saham yang sudah terbeli akan terjual dalam kondisi kita mengalami rugi. Rugi dalam trading itu biasa kok. Itulah yang perlu kita sadari, sebuah resiko dari trading yang harusnya dari awal kita sadari. Tugas kita lah sebagai seorang trader membatasi kemungkinan kerugian itu. Tetapi kalau kita lihat, ini malah kebanyakan bukan kerugian yang dibatasi ya, malah kesannya profit yang dibatasi. Cukup 2% profit, habis itu kita cari saham lagi. Gitu kan bagian rekan-rekan trader kita? Bukankah para trader profesional sering menasehati kita dengan mengatakan bahwa cut your losses and let the profit run? Rekan-rekan, sahabat trader semua, apa sih maksud dan tujuan serta fungsi stop loss itu? Maksud dan tujuan serta fungsi stop loss yaitu yang pertama, membatasi kerugian. Dari penjelasan mengenai definisi stop loss yang saya sampaikan tadi, maka jelaslah bahwa stop loss bertujuan untuk membatasi seorang trader dari kerugian yang lebih dalam. Kerugian itu sebenarnya dapat diminimalkan dalam kegiatan trading kita. Lalu, fungsi stop loss yang kedua yaitu sebagai alat untuk menentukan position size atau trade size, jumlah lot pembelian ya yang kita tentukan pada saat membeli suatu saham. Sebagai salah satu syarat untuk menentukan trade size yang tepat adalah dengan mengetahui terlebih dahulu harga stop loss-nya. Jarak antara harga beli dan harga stop loss itu yang sering disebut dengan istilah risk range merupakan resiko dalam trading rekan-rekan. Dengan mengetahui resiko, maka rekan-rekan bisa menentukan seberapa besar trade size atau jumlah lot yang pas untuk setiap transaksi yang Anda lakukan.
Resiko ini bisa dalam bentuk prosentase ataupun dalam bentuk nilai dalam rupiah. Mengenai position atau trade size ini insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Lalu fungsi stop loss yang ketiga yaitu untuk menentukan risk to reward ratio. Stop loss ini juga digunakan sebagai alat untuk menentukan risk to reward ratio rekan-rekan, yaitu perbandingan antara peluang trading rekan-rekan yang berpotensi profit dibandingkan dengan yang mengalami loss dihitung per transaksi yang rekan-rekan lakukan. Untuk menghitung risk to reward ratio ini dibutuhkan nilai harga take profit yang rekan-rekan rencanakan dalam trading rekan-rekan. Idealnya harga take profit haruslah lebih besar daripada harga stop loss rekan-rekan. Bisa 2 kali risk range stop loss, bisa juga 3 kalinya. Terserah yang mana aja. Rekan-rekan bisa tentukan sendiri tergantung dari kenyamanan rekan-rekan semua. Mengenai ini juga insya Allah nanti saya akan bahas di video yang lain. Lalu stop loss ini untuk siapa sih sebenarnya? Stop loss ini hanya digunakan oleh seorang trader yang punya mindset yang benar tentang trading saham. Bahwa kita harus sadari trading itu juga punya resiko. Jadi selama Anda mengaku sebagai seorang trader, maka bijaknya adalah Anda menggunakan stop loss dalam trading Anda. Ya, kecuali Anda ingin ganti profesi menjadi seorang dukun peramal ya. Rekan-rekan nggak butuh yang namanya stop loss kalau udah jadi dukun peramal. Gimana sih cara menentukan stop loss itu? Ada beberapa strategi yang bisa rekan-rekan gunakan untuk membantu Anda menentukan nilai atau level stop loss. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan bantuan technical indicator. Lalu cara yang kedua menggunakan price action atau market structure. Rekan-rekan, sahabat trader semua, stop loss bisa kita tentukan dengan menggunakan bantuan technical indicator. Technical indicator apa aja itu? Yang pertama, kita bisa menggunakan bantuan moving average. Moving average ini selain sebagai indikator untuk mendeteksi tren, indikator ini juga bisa dimanfaatkan sebagai support dan resisten, yaitu support dan resisten yang dinamis yang mengikuti pergerakan harga. Moving average yang bisa kita gunakan antara lain MA5, MA20, MA50, 100 ataupun MA200. Rekan-rekan bisa sesuaikan dengan gaya trading rekan-rekan. Caranya gimana? Mari kita lihat dalam tampilan chart. Baik rekan-rekan sahabat trader semua, kita sudah berada di chart dengan menggunakan software charting AMI Broker. Saya mengambil contoh pada saham Antam. Pada chart ini saya menggunakan indikator moving average untuk memperlihatkan kepada rekan-rekan sahabat trader sekalian bagaimana moving average ini berfungsi atau dapat digunakan sebagai nilai stop loss kita. Kita lihat misalnya kita beli saham Antam ini di hari tanggal berapa nih? Ya, tanggal 9 ya, bulan 10. Misalnya kita beli di harga close di esokan harinya. Harga close di hari ini kita zoom in dulu. Harga close-nya adalah di 765. Jadi, jika rekan-rekan ingin membeli saham Antam ini, maka rekan-rekan membeli di harga 765. Lalu di manakah angka stop loss-nya? Kita bisa lihat sini ya. Ini kebetulan saya menggunakan warna kuning ini. Kuning apa orange ini ya. Dengan indikator moving average 20. Kita lihat di sini MA20-nya berada di 744. Artinya rekan-rekan bisa menggunakan angka ini sebagai stop loss-nya. Nah, keesokan harinya apakah stop loss ini tersentuh? Enggak ya. Maka lanjut terus sampai di sini baru tersentuh. Artinya pada saat inilah stop loss Anda tersentuh. Ya,
Begitu ya, kurang lebih cara menggunakan moving average ini sebagai indikator yang dapat membantu kita menentukan stop loss rekan-rekan. Sewaktu kita membeli saham Antam tadi di sini di harga close 765, maka setiap kali pergerakan moving average ini dia akan mengikuti pergerakan harga. Maka setiap kali yang tadinya stop loss kita naikkan menjadi namanya trailing stop ya. Dan pada saat di sini stop loss tadi kita jadikan sebagai trailing stop dan akhirnya tersentuh. Di sini kita lihat moving average 20-nya berada di angka 1189. Artinya saham ini terjual nanti berdasarkan trailing stop kita di angka 1180 ya, atau 1190. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa moving average ini digunakan sebagai support yang dinamis ya, mengikuti pergerakan harga. Kita perhatikan di sini, misalnya kita beli lagi di sini ya. Stop lossnya kita tentukan di sini. Nih. Di angka moving average 20-nya di 1200-an ya. Selama harganya bergerak ke atas, bergerak naik, maka moving average ini mengikuti pergerakan harga. Dan inilah yang menjadi stop loss rekan-rekan semua. Apabila mengalami kenaikan harga, maka moving average ini mengikuti. Dan inilah yang dinamakan dengan trailing stop. Dan akan tersentuh trailing stopnya di daerah sini ya, di candle ini. Ya, kurang lebih begitu ya menggunakan indikator moving average untuk membantu rekan-rekan menentukan stop loss. Yang berikutnya kita bisa menggunakan bantuan technical indikator parabolic SAR atau parabolic stop and reverse. Parabolic SAR ini adalah indikator teknikal yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kapan sebuah tren akan dimulai dan kapan akan berakhir. Dari nama indikator ini aja, tujuan dari penggunaan indikator ini adalah mencari tahu sampai di mana batas pergerakan harga. Nah, dengan mengidentifikasi kira-kira di mana batas harga akan bergerak, maka kita bisa menentukan stop loss kita. Biar lebih jelas, langsung aja kita lihat dalam tampilan chart. Rekan-rekan, sahabat trader, kita kembali lagi di chart. Kita tadi menggunakan contoh Antam ini ya. Bagaimana kita menggunakan indikator parabolic stop and reverse ini untuk membantu rekan-rekan semua menentukan titik stop lossnya. Kita bisa lihat ini adalah titik-titik yang ada pada indikator parabolic SAR ini. Rekan-rekan bisa menggunakan nilai parabolic SAR ini sebagai stop lossnya. Misalnya kita beli di harga 765 ya, harga close-nya. Nilai yang menjadi harga yang menjadi harga stop loss rekan-rekan adalah harga berdasarkan indikator parabolic SAR ini, yaitu di 695. Nah, apabila pergerakan harga Antam ini mengalami kenaikan, maka parabolic SAR ini, indikator ini mengikuti pergerakan harganya. Di manakah nanti akan tersentuh? Ya, di sini ya. Ya, demikian ya rekan-rekan dengan menggunakan bantuan indikator technical parabolic stop and reverse. Yang ketiga, indikator teknikal yang bisa membantu kita menentukan stop loss adalah dengan bantuan ATR, Average True Range. Tentunya indikator ini udah nggak asing lagi ya buat rekan-rekan trader sekalian. Indikator ini bukan indikator yang akan memberikan informasi sinyal beli maupun jual, melainkan
Indikator ini dapat memberikan informasi kepada Anda semua tentang tingkat volatilitas suatu harga, tetapi bukan berarti harga sedang naik ataupun turun. Tingginya volatilitas ini bisa menginformasikan kondisi market ramai atau enggak. TR dengan nilai yang tinggi menunjukkan kepada kita bahwa kondisi market sedang ramai, dan nilai ATR yang rendah menunjukkan kondisi market yang sedang sepi. Lalu bagaimana cara menentukan stop loss dengan ATR? Tetapkan stop loss senilai 1,5 kali atau 2 kali dari nilai ATR-nya. Langsung aja kita lihat ke tampilan chartnya. Kita masih menggunakan emiten Antam ini ya, ANTM dengan kode sahamnya. Apabila rekan-rekan membeli sama seperti contoh tadi, kita membeli di harga close 765. Berapakah nilai stop lossnya? Nah, kita menggunakan bantuan indikator teknikal yang bernama ATR atau Average True Range dengan periode 15. Berapakah nilai dari ATR 15 ini pada saat pembelian saham ini di harga 765? Maka harga stop lossnya adalah, kita lihat dulu berapa nih, nilai ATR-nya 30.76. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan stop loss 1,5 kali dari 30.76 ini, atau bisa juga menggunakan 2 kali nilai ATR-nya ini, jadi 2 kali dari 30.76. Setelah itu rekan-rekan bisa melihat pergerakan harganya dengan mengikuti nilai ATR-nya ya. Ya begitu ya, kurang lebih cara menggunakan ATR ini. Lalu indikator teknikal yang keempat yang bisa membantu kita menentukan stop loss adalah dengan menggunakan bantuan Fibonacci. Fibonacci ini adalah salah satu indikator favorit saya ya. Anda dapat menggunakan Fibo retracement ataupun Fibo extension. Baik, mari kita lihat langsung di chartnya agar kita sama-sama melihat dan lebih memahami. Baik, rekan-rekan sahabat trader, kita lihat lagi di tampilan chart ini bagaimana kita menggunakan bantuan indikator Fibonacci retracement untuk menentukan stop loss kita ya. Saya contohkan di sini kita mencari misalnya di sini di daerah, bentar saya tandain. Misalnya kita belum tahu di pergerakan harga yang ada di sini ya. Kita belum tahu nih ya. Anggap aja kita harga ini belum terbentuk. Di manakah nilai stop loss-nya? Kita mempergunakan yang namanya indikator Fibonacci retracement. Nah, kalau menggunakan software charting AMI Broker, ada di panel sebelah kanan ini, atau ada beberapa juga yang menempatkan di area sebelah atas di sini ya. Baik, bagaimana cara menggunakannya? Kita menarik dari titik terendahnya menuju ke daerah titik tertingginya, atau kita menempatkan Fibonacci retracement ini dengan mencari titik swing low-nya, kemudian menariknya ke atas menuju ke titik swing high-nya. Rekan-rekan, seperti yang kita lihat, kita bisa memperoleh hasil bahwa stop loss-nya bisa kita tempatkan di angka 701 ini. Lalu di mana lagi bisa kita menempatkan? Ya, dengan memanfaatkan yang namanya angka-angka Fibonacci ya. Ya, kurang lebih begitu ya rekan-rekan cara penggunaan dari indikator Fibonacci retracement. Rekan-rekan sahabat trader, selain 4 indikator teknikal yang saya sudah sampaikan kepada Anda semua,
Selain itu, menentukan stop loss juga bisa kita tentukan dengan menggunakan price action ataupun market structure. Cara lain dengan memanfaatkan yang pertama, garis support dan resisten. Garis support dan resisten yang saya maksud di sini adalah classic support dan resistance line. Anda bisa menetapkan angka stop loss di area-area supportnya. Lalu, Anda juga bisa menggunakan garis trend line. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan swing low ataupun dengan harga terendah di hari sebelumnya. Untuk lebih memahami, langsung saja kita lihat ke dalam tampilan chart. Rekan-rekan trader, kita udah berada di chart. Kali ini saya mengambil contoh chart di saham Pakuwon Jati Tbk ya, dengan kode saham P1. Baik, di sini saya udah membuat garis trend line downtrend ya, menandakan bahwa di saham P1 ini dalam kondisi downtrend. Nah, kita anggap aja harga belum terbentuk ya di sebelah kanan chart ini, dan kita akan ambil posisi beli di pada saat breakout trend line ini, mungkin di sekitaran harga ya, kita anggap aja ambil di 510 lah ya. Dimanakah stop lossnya? Kita memanfaatkan garis trend line untuk menentukan nilai stop lossnya. Kita buat dulu garis trend line menghubungkan minimal 2 titik di swing low. Oke, ini saya gedein dulu garisnya. Kelihatan ya, rekan-rekan? Nah, dimanakah kita menempatkan posisi stop lossnya? Jika harga terus mengalami kenaikan, maka kita hubungkan lagi titik-titik di swing low-nya untuk menghubungkan trend line ini. Jadi stop loss-nya bisa kita tempatkan 2 tick di bawah garis trend line ini. Selama itu belum tersentuh, maka sepanjang itulah kita keep si saham P1 ini sampai garis trend line ini tertembus ke bawah. Kita lihat sampai di mana pergerakan harganya kemudian tertembus. Oke, mungkin di sekitar sini ya. Ya, sekitar area harga ini. Inilah yang menjadi stop loss-nya di sekitar harga 660. Jadi kita beli di sekitar harga 510, lalu kita tetapkan trailing stop-nya di 660. Ya, kurang lebih begitu ya cara menggunakan trend line sebagai stop loss. Bagaimana cara menempatkan stop loss kita dengan menggunakan bantuan support line atau garis support? Pertama-tama kita buat garis support di garis ini. Biar lebih jelas garisnya saya dulu. Saya menggunakan garis warna kuning biar kan bisa melihat jelas ya. Anggap aja kita membeli saham P1 ini di harga 500 pada saat valid breakout dari garis ini. Dimanakah kita menempatkan posisi stop loss kita? Tentunya stop loss kita di bawah beberapa tick, 2 atau mungkin 3 tick di bawah garis support ini. Apakah kenaikan harganya
menyentuh garis supportnya? Ternyata enggak ya. Setelah terbentuk swing low di sini, tadinya ini jadi support, kita naikkan menjadi trailing stop di swing low berikutnya yang menjadi area-area supportnya. Belum tersentuh juga pergerakan harganya ya, kita terus naik terus, lalu kita tempatkan lagi di posisi resisten berikutnya yang menjadi support baru di pergerakan saham ini. Belum ada ya yang menyentuh, sampai kemudian terbentuk resisten baru di sini ya, dan menjadi support baru rekan-rekan. Nah, di sini ya. Nah, dimanakah akan tersentuhnya? Ya, pada saat di area-area sini ya. Inilah yang menjadi trailing stop kita. Kurang lebih begitu ya rekan-rekan, cara menggunakan garis support sebagai nilai stop loss kita. Rekan-rekan sahabat trader, yang terakhir, cara kita menentukan stop loss, yaitu dengan melihat market structure ataupun price action. Caranya bagaimana? Ya, caranya cukup mudah. Kita hanya memperhatikan swing low yang sudah terbentuk ataupun di lower low yang sudah terbentuk. Kita langsung lihat saja di tampilan chart berikut ini. Yang manakah yang dinamakan lower low ataupun swing low yang sudah terbentuk? Kita lihat masih dengan contoh saham Piwon ya. Contohnya kita membeli di harga penutupan pada saat di sini ya. Kita ambil contoh, kita beli di harga close di harga mana nih harganya? Di harga close-nya di 5.40. Lalu jika kita membeli saham Piwon di harga 5.40, maka di manakah stop loss-nya? Kita bisa menempatkan stop loss-nya di swing low yang sudah terbentuk. Nah, ini kan namanya ini secara umum downtrend ya. Nah, ini adalah di sini adalah lower low-nya. Kemudian terjadi reversal atau pembalikan arah yang ditandai dengan pergerakan impulse ya, impulse movement. Ini ke atas ini ya, ini namanya impulse movement. Kemudian retracement ya, retracement ini dari pergerakan dari higher high-nya ke higher low ya. Jadi rekan-rekan harap membedakan yang namanya retracement dan reversal. Retracement itu adalah dari kata dasar retrace, artinya mengulang kembali atau menjejaki kembali harga yang pernah mereka saham ini lalui ya. Kemudian terjadi impulse movement lagi, lalu terjadi lagi retracement. Oke. Contohnya kita tadi membeli di harga 5.40. Nah, di swing low ini yang sudah terbentuk, kita bisa menggunakan sebagai nilai stop loss kita di harga close-nya, yaitu di harga ini, harga close-nya di 462. Oke. Selain menggunakan swing low sebagai stop loss kita juga bisa menggunakan harga kemarin di harga low-nya, atau boleh juga 2 tick di bawah harga low di harga kemarin.
Contohnya ini harga kemarinnya. Harga low-nya ada di 478. Maka kita bisa menetapkan stop loss-nya 2 tick di bawah 478. Berarti nilai stop loss kita 2 tick di bawah 478, yaitu 474 ya, kalau nggak salah. Nah, begitu seterusnya ya. Apabila pergerakan harganya mengalami kenaikan, maka kita tetapkan di swing low yang udah terbentuk lagi ya. Di sini sampai terakhir terbentuk swing low yang kemudian tertembus ke bawah dan terjadi yang namanya reversal. Oke. Ya, begitu ya kurang lebih cara menentukan stop loss dengan memanfaatkan price action di contoh di saham Piwon ini. Rekan-rekan, sahabatku para trader, ada quotes yang bagus ya dari si Mas ini, si Abang Peter Lynch. Dalam bisnis saham, jika Anda baik, Anda benar 6 kali dari 10. Dan Anda tidak akan pernah benar 9 kali dari 10. Rekan-rekan, sahabat trader semuanya, demikianlah apa yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bernilai manfaat, semoga bisa membantu Anda dalam trading yang Anda lakukan, khususnya dalam menentukan stop loss. Sekali lagi, semoga video ini bernilai manfaat untuk kita semua. Sekian, sampai jumpa di pembahasan yang lain di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.